Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang seiman, dikisahkan pada suatu hari, terdapat seorang pemuda yang terpaksa mencuri sebuah terong karena dirinya sangat lapar. Namun yang terjadi adalah, justru pemuda tersebut malah mendapatkan istri yang soleha, dan di mana ternyata merupakan pemilik dari terong yang telah dia curi. Bagaimana bisa semua itu terjadi? Sahabatku yang seiman, pada kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah nyata datangnya hidayah dan taubatnya seorang pemuda pada saat mencuri. Dan kisah ini pun dikutip dari kitab Min Rawai Al-Qasas karya Syekh Ali At-Tantawi. Dikisahkan di suatu tempat di daerah Damaskus, terdapat sebuah masjid besar yang bernama Masjid Jami At-Taubah. Dia adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun lalu, di masjid itu tinggallah seorang syekh pendidik atau murabi yang alim, yang mengamalkan ilmunya untuk kepentingan bersama. Namanya adalah Syekh Salim Al-Masuti. Dia merupakan orang yang sangat fakir, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai contoh dalam kefakirannya, untuk menahan diri dari hal meminta-minta, dan untuk dapat menjaga kemuliaan jiwanya, serta dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Lalu kemudian, datanglah seorang pemuda yang juga fakir ke masjid itu, dan berbicara kepada Syekh Salim Al-Masuti, dengan maksud untuk dapat tinggal di dalam masjid ini, serta mendapatkan makanan darinya, karena dia adalah seorang yang fakir, dan tidak memiliki sesuatu hal apapun. Lalu Syekh tersebut berkata, "Silakan saja, namun kamu hanya akan mendapatkan seadanya yang ada di sini, yaitu apapun yang aku makan dan minum, kamu juga mendapatkan itu. Dan jika aku tidak memiliki makanan, maka kita akan berpuasa." Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, pemuda itu pun setiap hari selalu membantu membersihkan masjid dan menyiapkan segala keperluan masjid. Serta pemuda itu pun juga menjadi murid dari Syekh Salim Al-Masuti. Suatu ketika, sudah 2 hari berlalu pemuda ini belum makan. Rupanya Syekh Salim pun juga tak memiliki sesuatu apapun untuk dapat dimakan. Maka beliau pun memutuskan untuk berpuasa. Akan tetapi, pemuda ini tidak dapat menahan rasa lapar di perutnya. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati karena rasa lapar yang tak tertahankan lagi. Kemudian setan pun datang dan membisikkan rayuan dan godaan kepadanya untuk menghalalkan dan mencuri sebuah makanan. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya untuk mendapatkan sebuah makanan. Dan dia pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh setan itu. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri, hanya sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Itulah pendapatnya dalam kondisi semacam ini. Di masjid tempat dia tinggal mempunyai atap yang bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan orang untuk dapat berpindah dari rumah pertama sampai rumah terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka, dia pun naik ke atas atap masjid, dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di saat itulah, dia melihat para wanita yang didapati tidak menggunakan hijab. Karena ia sadar itu bukan tujuannya, maka dia memalingkan pandangannya dan langsung menjauh dari rumah itu. Lalu kemudian dia melihat terdapat rumah yang ada di sebelahnya lagi. Pada saat itu, keadaan di rumah itu sedang sepi dan tidak ada orang di sana. Dia pun mencium bau masakan yang sangat enak berasal dari dalam rumah itu. Kemudian rasa laparnya pun bangkit, seolah-olah bau masakan tersebut menjadi sesuatu hal yang menariknya. Rumah-rumah pada masa itu rata-rata dibangun dengan atap 1 lantai. Maka, dia melompat dari atap ke dalam serambi. Sahabatku yang seiman, kemudian dalam sekejap dia sudah ada di dalam rumah itu. Dan dengan cepatnya, dia pun masuk ke dalam dapur. Lalu diangkatlah olehnya sebuah panci yang ada di sana. Dan dia mendapati ada sebuah terong besar yang telah dimasak di dalamnya. Lalu diambillah 1 terong tersebut olehnya dan langsung menyantapnya. Karena rasa laparnya, dia pun tidak lagi merasakan panasnya makanan itu. Digigitlah terong yang ada di tangannya,
Dan saat dia mengunyahnya, dia pun teringat dan timbul kembali kesadaran akan keimanannya. Lantas, segera dia berkata, "Auzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah ini dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesali perbuatannya dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun mengembalikan lagi terong yang ada di dalamnya ke tempat semula. Dan akhirnya dia pun hendak pergi untuk segera pulang. Lalu kemudian dia pun kembali ke dalam masjid untuk duduk dan mendengarkan Syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu laparnya, dia pun hampir tidak bisa memahami apa yang dia dengarkan dari Syekh itu. Ketika majelis itu telah selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Saat itu memang tak ada perempuan lain kecuali dia yang memakai hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan Syekh tersebut. Sang pemuda itu pun tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi secara tiba-tiba Syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Lalu dipanggillah pemuda itu oleh Syekh. Kemudian Syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh itu mengulangi lagi pertanyaannya hingga beberapa kali. Dan akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, saat ini saja aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana bisa aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah seorang asing di kota ini. Di sini bahkan di dunia ini dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata Syekh itu sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojok. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang, dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya, agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu oleh orang lain. "Maukah kau menikah dengannya?" tanya Syekh itu. Pemuda itu menjawab, "Ya." Kemudian Syekh itu bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Ia menjawab, "Iya." Maka Syekh itu memanggil pamannya dan mendatangkan 2 saksi. Kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian Syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya dan sang istri pun membawa suami yang baru dia nikahinya itu ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa ternyata rumah itu adalah rumah yang tadi telah ia masuki untuk mencuri terong dari dapurnya. Kemudian sang istri berkata, "Kau ingin makan?" "Ya," jawabnya. Lalu dia hendak pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan kepada suaminya. Ketika ia membuka tutup panci dari dapurnya, ia pun melihat sebuah terong di dalamnya. Dia pun keheranan karena mendapati sebuah terong yang telah digigit oleh seseorang. Dan sang istri pun berkata, "Siapakah orang yang telah masuk ke dalam rumahku dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu pun menangis dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang istri. Karena ia telah melakukan kesalahan, yaitu memasuki rumahmu tanpa izin dan mencuri sebuah terong dari dalam dapurmu. Dan sang suami pun menceritakan kalau dia tiba-tiba teringat akan dosa yang telah ia perbuat. Kemudian dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian istrinya pun berkata, "Wahai suamiku, kau telah meninggalkan sesuatu makanan yang haram. Ini adalah buah dari sifat amanahmu. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah berikan kepadamu rumah ini semuanya, berikut pemiliknya yaitu aku dalam keadaan yang halal. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka akan Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada itu." Sahabatku seiman, demikianlah kisah tentang seorang pemuda pencuri terong yang malah mendapatkan istri yang soleha. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada informasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.